Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami hendak mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama untuk pengampunan dosa yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kiranya kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup ini, sebagaimana Tuhan telah memuliakan kami dalam Kristus, Putra Tunggal-Mu. Maka firman-Mu yang akan kami dengar, itulah kiranya yang mengajari kami bagaimana kami harus hidup dan menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa kecewa atas tanggapan orang kepada kita? Kita merasa sudah berbuat baik, sudah berusaha sungguh-sungguh dan tulus tanpa ada kepentingan apapun. Tahu-taunya orang malah melihat kita dan apa yang kita lakukan itu secara negatif. Kita jadi merasa apa yang sudah kita lakukan dengan sepenuh hati jadi sia-sia begitu saja. Yang paling membuat kita kesal lagi adalah ketika orang yang mengkritik kita tanpa alasan itu justru sebenarnya sangat menikmati apa yang sudah kita lakukan. Katakan saja di rumah, si ibu sudah memasak dengan sepenuh hati, dan masakan itu memang enak. Si bapak malah ngomel-ngomel, karena menurut dia masakan si ibu kurang garam. Tapi apa yang terjadi? Seluruh masakan itu ternyata habis ludes tanpa ada sisa. Menjengkelkan bukan? Sudah marah-marah, tahu-taunya habis juga. Jadi, karya kita sebenarnya dinikmati, tapi entah kenapa, orang yang menikmati itu justru mengkritik kita sejadi-jadinya. Entah apa maunya. Nah, kalau saudara mengalami hal seperti ini, maka melalui renungan hari ini, saudara hendak diteguhkan bahwa bukan hanya saudara yang mengalaminya, tapi Rasul Paulus juga mengalaminya. Dia sudah berusaha sebaik-baiknya, memberikan pelayanan yang tulus, memberitakan Kristus yang asli, bukan untuk kemuliaan dirinya, melainkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tahu-taunya, orang Korintus malah ngata-ngatainya, dan bahkan membanding-bandingkan dirinya dengan Apolos dan juga Kefas. Menurut mereka, Apolos dan Kefas atau Petrus lebih hebat dari Rasul Paulus. Terhadap keadaan itu, apa reaksi Rasul Paulus? Rasul Paulus tidak mau terbawa perasaan atau baper, atau dia tidak mengizinkan opini publik mempengaruhi pelayanannya. Dengan santai tapi tegas, Rasul Paulus berkata, dia, maksudnya Tuhan, yang menghakimi aku ialah Tuhan. Mendengar perkataan Rasul Paulus ini, saya jadi teringat pada bagian lirik buku ND nomor 672 yang berjudul Tunggodang Situtu. Di akhir ayat 1 syair lagu itu mengatakan, Debata marmi danani ulami manang na adong parbue ni. Jadi bagi Rasul Paulus, penghakiman manusia, baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri, tidak begitu berarti. Mengapa? Karena penilaian manusia sangat terbatas. Sebaliknya, Rasul Paulus berkeyakinan bahwa yang menghakiminya ialah Tuhan sendiri. Paulus tidak menghakimi orang lain, dan juga tidak membiarkan dirinya dihakimi oleh orang lain. Jadi Rasul Paulus tidak ingin kita menghakimi terlalu dini. Tapi biarlah kita menunggu sampai Tuhan datang kembali dan menyingkapkan segala yang terselubung dalam hati manusia. Di satu sisi, perkataan Rasul Paulus ini menjadi teguran yang keras bagi kita yang suka menilai atau menghakimi orang lain. Hendaknya kita sendiri tidak lupa bahwa kita juga berada dalam penilaian Tuhan.
maka marilah kita berhenti menghakimi dengan ukuran kita sendiri. Bagian kita cuma satu, yaitu bekerja dengan setia dan melakukan tugas kita atau pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan saja yang menilai kesetiaan kita. Entah itu di kantor, di rumah, di gereja, atau dimanapun. Tuhanlah yang menilai kita. Tuhan pasti akan menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Semua dosa akan dibongkar. Dan sebaliknya, kebaikan kita, Tuhan akan muliakan. Namun di sisi lain, perkataan Rasul Paulus ini juga menjadi cambuk bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena yang menilai kita Tuhan loh, bukan manusia. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan kata kudus dan tak bercacat di hadapannya, maksudnya di hadapan Tuhan. Inilah standar yang harus kita terapkan bagi diri kita sendiri. Kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita juga tidak mau dinilai orang lain. Kita mau Tuhanlah yang menilai kita. Tetapi kalau Tuhan yang menilai kita, standarnya tinggi, kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau cuma kudus dan tak bercacat di hadapan manusia, itu gampang. Asal saja kita bisa sedikit berakting, kita bisa sedikit main sandiwara, kita bisa sedikit pura-pura, maka orang yang sejahat serigala pun bisa saja kelihatan seperti anak domba. Tapi apakah permainan kita ini bisa kita terapkan di hadapan Allah? Sama sekali tidak. Itu sebabnya kita membedakan istilah baik dan benar. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Kalau begitu bagaimana kita mengetahui perbuatan kita itu masih tahap baik atau sudah tahap benar? Acuannya cuma satu, yaitu di hadapan Tuhan. Jika kita merasa bahwa Tuhan pun pasti setuju dengan dan senang dengan perbuatan kita, maka perbuatan kita sudah pasti benar, bukan lagi sekedar baik. Tapi kalau kita secara jujur menilai bahwa tindakan kita itu hanya baik di hadapan manusia, tapi kita sendiri merasa bahwa perbuatan kita tidak baik di hadapan Tuhan, maka perbuatan kita itu cuma sekedar baik, tapi belum benar. Katakanlah contoh dalam dunia pelayanan misalnya, ada orang yang melayani dengan sangat baik. Dan memang di mata orang dia adalah sosok yang sangat baik. Tapi jauh di lubuk hatinya dia sendiri menyadari bahwa Tuhan pasti tidak suka dengan pelayanannya. Karena apa? Karena di balik pelayanannya yang baik itu, ada motivasi terselubung yang dia sembunyikan. Ternyata ada kepentingan pribadi atau ada ambisi pribadi yang mendasari pelayanannya. Maka meskipun di mata orang dia terlihat baik, tapi orang itu sendiri tidak bisa membohongi dirinya bahwa Tuhan tidak pernah membenarkan perbuatannya. Perbuatannya sekedar baik, tapi tidak benar. Maka melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus hendak mengingatkan kita, stop memikirkan penilaian orang atas diri kita. Daripada berlelah-lelah memikirkan perkataan orang, baiklah kita sendiri yang selalu meneliti diri kita. Apakah hidup kita sudah benar, bukan lagi sekedar baik. Dan kalau kita sudah melakukannya dengan baik, dan juga dengan ketulusan, motivasi hati yang tulus, maka apapun kata orang, biarlah itu kata orang. Dan biarlah perkataan orang itu memotivasi kita. Namun penilaian yang sesungguhnya berasal dari Tuhan kita. Tuhan akan menilai kita dengan adil. Itulah iman dan pengharapan kita. Dan kedua, berhentilah menghakimi atau menilai orang lain. Sebab penghakiman itu hanya milik Tuhan semata. Matius 7 ayat 1-2 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalaupun kita harus menilai atau menghakimi, nilailah menurut ukuran Tuhan. Nilailah menurut pandangan Tuhan, bukan menurut ukuran kita sendiri. Dan penilaian itu pun bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi semata-mata hanya untuk membangun kehidupan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya untuk kemuliaan nama-Nya.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, melalui firman hari ini Kau ingatkan kami, agar kami tidak terlalu terjebak atas opini orang lain kepada kami. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menilai kami. Ketika kami melakukan yang terbaik di rumah, di gereja, di kantor, dan ada orang yang menghakimi kami, biarlah keteladanan Rasul Paulus bisa kami hidupi. Kami tetap berjalan teguh, karena kami merasa kami sudah melakukan yang baik, dan kami melakukan yang baik itu dengan ketulusan. Maka biarlah Tuhan yang menghakimi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan teguhkan kami, agar kami tetap berjalan, walaupun ada banyak penilaian terhadap kami. Tapi di sisi lain firman ini juga mengingatkan kami, agar kami berhenti menilai orang lain, menghakimi orang lain. Biarlah pada saatnya Tuhan yang akan menilai kami masing-masing. Tugas kami hanya melakukan yang terbaik dan setia dalam pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.